Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Nola Aprilianti dengan NIM F1051231049. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum 2 jurnal mengenai pencemaran pada mata kuliah Fisika Lingkungan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, kita pahami dulu apa itu pencemaran sungai. Di poster yang sudah saya buat, dikatakan bahwasanya pencemaran sungai merupakan masuknya zat-zat atau bahan yang dapat menurunkan kualitas air, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta membahayakan makhluk hidup yang bergantung pada air sungai tersebut. Jika kita lihat dari pengertian ini, berarti pencemaran terjadi ketika air sungai tidak lagi dalam kondisi alami karena adanya bahan berbahaya yang masuk ke dalamnya. Pencemaran ini bisa berasal dari limbah rumah tangga, industri, pertanian, bahkan aktivitas ilegal seperti peti. Apa sih itu peti? Peti merupakan penambangan emas tanpa izin. Jika terus dibiarkan, air sungai tidak hanya menjadi kotor, namun juga bisa beracun dan membahayakan manusia serta ekosistem di dalamnya. Selanjutnya, penyebab pencemaran Sungai Kapuas. Di poster ada 3 penyebab utama pencemaran Sungai Kapuas, yaitu pertama, limbah domestik atau rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti sampah plastik dan juga deterjen yang mengandung fosfat menyebabkan pencemaran air dan berkurangnya kadar oksigen dalam air sungai. Jika kita lihat dari poster ini, masalah utama dari limbah domestik adalah sampah plastik dan juga deterjen. Sampah plastik tidak bisa terurai dengan cepat, sehingga menumpuk di sungai dan mengganggu kehidupan ikan serta organisme air lainnya. Kemudian, deterjen mengandung fosfat yang bisa menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan. Saat alga tumbuh terlalu banyak, oksigen dalam air berkurang sehingga ikan dan biota lain di sungai bisa mati karena kekurangan oksigen. Kedua, limbah industri dan peti. Limbah industri dan peti akan mencemari air sungai dengan logam berat seperti merkuri yang dapat mengendap dan juga membahayakan ekosistem serta kesehatan manusia. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa masalah utama dari limbah industri dan peti adalah pencemaran logam berat, terutama merkuri atau Hg. Merkuri ini sangat berbahaya karena bisa mengendap di dasar sungai dan masuk ke dalam rantai makanan. Apabila ikan yang mengandung merkuri dikonsumsi oleh manusia, dalam jangka yang panjang bisa menyebabkan gangguan saraf, cacat lahir, bahkan kematian. Selain merkuri, ada juga logam berat lain seperti timbal atau Pb dan kadmium atau Cd yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan sistem saraf. Ketiga, limbah perkebunan kelapa sawit. Penggunaan pupuk berbasis nitrogen dan fosfat dalam perkebunan kelapa sawit menyebabkan eutrofikasi dan merusak ekosistem perairan di Sungai Kapuas. Jadi, di poster ini disebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu penyebab pencemaran karena penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen dan juga fosfat. Pupuk berbasis nitrogen dan fosfat terlarut ke dalam air dan menyebabkan pertumbuhan alga yang sangat berlebihan. Selain itu, pestisida yang digunakan dalam perkebunan sawit bisa larut ke dalam air dan beracun bagi ikan dan hewan air lainnya. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan populasi ikan berkurang dan mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Kemudian ada dampak pencemaran Sungai Kapuas. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana pencemaran ini bisa dijelaskan di dalam konsep fisika. Di poster disebutkan 3 cabang fisika yang berkaitan dengan pencemaran ini, yaitu pertama, mekanika fluida. Pencemaran atau penyebaran polutan di air mengikuti prinsip mekanika fluida, di mana polutan terbawa oleh arus sungai dan tersebar tergantung kecepatan serta volume aliran.
Jadi, mekanika fluida menjelaskan bagaimana polutan menyebar di air sungai. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa polutan akan terbawa mengikuti aliran sungai. Polutan yang lebih berat seperti merkuri akan cenderung mengendap di dasar sungai. Sedimentasi yang berlebihan akan menyebabkan pendangkalan sungai yang meningkatkan resiko banjir. Kedua, termodinamika. Limbah industri dapat menyebabkan kenaikan suhu air yang mengganggu metabolisme organisme sungai dan meningkatkan entropi lingkungan. Dalam termodinamika, ada hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa sistem akan menuju entropi yang lebih tinggi, atau kata lain, ketidakteraturannya akan meningkat. Limbah industri yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan kenaikan suhu air yang mengganggu metabolisme ikan dan menyebabkan kematian spesies yang sensitif terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, ada elektrokimia. Pencemaran logam berat seperti merkuri di sungai bisa dijelaskan melalui reaksi redoks yang membuat logam berat lebih beracun dalam air. Dari perspektif elektrokimia, logam berat seperti merkuri atau Hg dapat mengalami reaksi redoks dan berubah menjadi metil merkuri yang lebih beracun dan tentunya bisa masuk ke dalam jaringan makhluk hidup. Maka dibutuhkanlah sebuah solusi untuk mengatasi pencemaran Sungai Kapuas. Di poster ada 3 solusi utama yang ditawarkan, yaitu yang pertama ada teknologi pengolahan limbah. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan biofiltrasi menggunakan tanaman air dapat membantu mengurangi pencemaran. IPAL harus diterapkan di setiap industri agar limbah yang dibuang sudah melalui proses penyaringan. Tanaman air seperti eceng gondok dapat menyerap logam berat, membantu membersihkan air sungai. Yang kedua yaitu regulasi yang lebih ketat. Pemerintah sudah seharusnya lebih tegas dalam melarang penggunaan merkuri dalam peti dan menindak industri yang membuang limbah tanpa pengolahan. Pemerintah harus memberikan sanksi yang sangat tegas kepada industri yang mencemari sungai. Kemudian harus ada pengawasan ketat terhadap peti-peti yang masih menggunakan merkuri. Selanjutnya yang ketiga, edukasi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai sangat penting untuk menjaga kebersihan air sungai. Bagaimana cara edukasi ini dilakukan? Tentunya dapat dilakukan melalui sosialisasi ke warga melalui seminar, penyuluhan, dan kampanye kebersihan sungai. Kemudian penyediaan tempat sampah dan bank sampah di sekitar sungai agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Selanjutnya, libatkan komunitas dan sekolah dalam program kebersihan sungai. Sebagai contoh, lomba kebersihan sungai atau kegiatan gotong royong membersihkan sungai. Selanjutnya, resum jurnal kedua mengenai dampak perkebunan sawit terhadap lingkungan. Teman-teman semua, sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu dampak perkebunan sawit terhadap lingkungan. Di poster ini disebutkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, serta peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi, perkebunan sawit memang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di Indonesia, tetapi di sisi lain ekspansinya yang masih juga menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan. Deforestasi atau penggundulan hutan terjadi karena lahan dibuka untuk perkebunan sawit. Pencemaran air terjadi akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya, gas rumah kaca meningkat karena pembukaan lahan yang sering dilakukan dengan cara pembakaran. Dampak-dampak ini bukan hanya berpengaruh di sekitar lokasi perkebunan, tetapi juga dapat mempercepat perubahan iklim secara global. Dampak dari perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan.
Di poster ada 3 dampak utama dari perkebunan kelapa sawit, yaitu yang pertama, ada deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sekitar 15-16% deforestasi di Kalimantan terjadi akibat konversi lahan untuk perkebunan sawit, yang menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan meningkatnya risiko banjir serta erosi tanah. Nah, deforestasi adalah salah satu masalah paling serius akibat ekspansi perkebunan sawit. Ketika hutan ditebang, banyak spesies kehilangan habitatnya. Satwa liar seperti orang hutan, harimau Sumatera, dan gajah Kalimantan menjadi terancam punah. Hilangnya pohon menyebabkan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi karena akar pohon yang biasanya menahan tanah sudah tidak ada lagi. Akibatnya, tanah menjadi gundul, mudah longsor, dan meningkatkan resiko banjir. Sebagai contoh, di Desa Bungku, Jambi, di mana masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih karena air lebih banyak menguap dibandingkan terserap ke dalam tanah akibat perubahan ekosistem hutan menjadi perkebunan sawit. Yang kedua, pencemaran air akibat limbah perkebunan. Pupuk berbasis nitrogen dan fosfat dapat menyebabkan eutrofikasi, sementara pestisida berbasis organofosfat bisa mencemari air dan membahayakan organisme perairan. Jadi, masalah utama dari pencemaran air dalam perkebunan sawit adalah penggunaan pupuk dan juga pestisida. Pupuk berbasis nitrogen dan fosfat larut dalam air dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang berlebihan yang akan mengurangi oksigen di air dan membunuh ikan serta organisme lainnya. Selanjutnya, pestisida berbasis organofosfat dapat mengalami reaksi hidrolisis, melepaskan zat beracun ke dalam air yang berbahaya bagi manusia dan hewan. Air yang sudah tercemar akan mengalir ke sungai dan menyebabkan pencemaran yang lebih luas. Ketiga, emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran menghasilkan CO2 dan CH4 yang meningkatkan efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Salah satu metode yang sering digunakan untuk membuka lahan sawit adalah pembakaran hutan, yang menyebabkan kebakaran lahan gambut yang melepaskan karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah besar ke atmosfer. Produk metana atau CH4 yang merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat dari CO2 dalam menjebak panas. Kemudian kabut asap tebal dapat membahayakan kesehatan manusia dan bisa menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jika terus dibiarkan, pemanasan global akan semakin cepat, menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Selanjutnya, ada dampak perkebunan kelapa sawit dalam perspektif fisika. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dampak ini bisa dijelaskan dalam konsep fisika. Yang pertama, mekanika fluida atau perubahan pola aliran air. Hilangnya vegetasi alami menyebabkan air mengalir lebih cepat di permukaan tanah dan meningkatkan erosi dan sedimentasi di sungai. Dalam mekanika fluida, ada bersamaan Bernoulli yang menjelaskan bahwa ketika tutupan hutan hilang, kecepatan aliran akan meningkat. Karena tidak ada akar pohon yang menahan tanah, tanah lebih mudah tererosi dan terbawa ke sungai, menyebabkan pendangkalan sungai. Sungai yang dangkal lebih mudah meluap dan meningkatkan resiko banjir. Yang kedua ada termodinamika, energi pembakaran dan entropi. Pembakaran lahan sawit melepaskan energi panas dan meningkatkan ketidakteraturan dalam sistem lingkungan. Sesuai dengan hukum kedua termodinamika, dalam hukum pertama termodinamika disebutkan bahwa energi dalam sistem tetap tetapi dapat berubah bentuk. Ketika hutan dibakar, energi yang tersimpan dalam biomasa dilepaskan sebagai panas dan gas rumah kaca. Dalam hukum kedua termodinamika, entropi atau ketidakteraturan dalam lingkungan meningkat dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Yang ketiga ada elektrokimia, yaitu reaksi ionik dalam pencemaran air. Pupuk dan pestisida yang digunakan dalam perkebunan sawit dapat mengalami reaksi kimia dalam air, yang tentunya menghasilkan senyawa beracun yang berbahaya bagi ekosistem perairan.
ion nitrogen dan fosfat dari pupuk bereaksi dengan air dan memicu eutrofikasi. Pestisida berbasis organofosfat mengalami hidrolisis dan melepaskan ion-ion beracun ke air. Reaksi-reaksi ini memperburuk pencemaran air dan mengancam organisme perairan. Maka diperlukan solusi untuk mengurangi dampak perkebunan kelapa sawit. Di poster ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu pertama, penerapan sertifikasi ISPO dan RSPO. ISPO dan RSPO mendorong praktik perkebunan yang ramah lingkungan dengan mengatur pengelolaan limbah, konservasi hutan, dan pengurangan emisi. ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil adalah standar dari pemerintah Indonesia yang mewajibkan perusahaan sawit untuk menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan. RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah standar internasional yang memastikan produk sawit berkelanjutan. Yang kedua ada strategi jangka benah SJB dan agroforestry. SJB menggantikan sistem monokultur dengan agroforestry, menanam berbagai jenis tanaman di lahan yang sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Agroforestry mengkombinasikan antara kelapa sawit dengan tanaman lain seperti kopi, koko, atau pohon buah. Hal ini tentu membantu meningkatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang perkebunan berkelanjutan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif perkebunan sawit yang tidak berkelanjutan dan diajarkan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana cara edukasi itu dilakukan? Tentunya dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada petani sawit tentang metode yang lebih berkelanjutan. Kemudian mempromosikan produk sawit berkelanjutan melalui media sosial dan kampanye lingkungan. Dan mendorong konsumen memilih produk dengan label RSPO untuk mendukung produk yang lebih bertanggung jawab. Baik, sekian hasil presentasi resume 2 jurnal yang telah saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.